Selamat siang semuanya. Ya, kita ketemu lagi di mata kuliah Perancangan Sistem Informasi. Kali ini kita sudah masuk di pertemuan 12, yaitu studi kasus DFD Fisik. Sesuai dengan silabus, hari ini kita seharusnya akan masuk materi sebentar, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan mandiri berupa studi kasus merancang implementasi dari sebuah DFD logis menjadi DFD fisik. Biasanya kalau tidak di era pandemi, saya beserta mahasiswa yang ambil kelas ini akan melakukannya bersama-sama di kelas. Ya, jadi saya berikan kasusnya, kemudian dikerjakan oleh mahasiswa di kelas, lalu saya panggil perwakilan-perwakilan untuk mengerjakan di depan kelas. Tetapi untuk saat ini karena kita dibatasi oleh ruangan, maka nanti akan saya berikan materi sedikit, kemudian saya berikan kasus, dan nanti sepanjang kuliah ini bagi yang sudah selesai merancangnya silakan kirim ke WA ya. Jadi mungkin nanti meetnya tidak terlalu lama, tetapi kita tetap di WA sehingga yang sudah selesai merancang, yang sudah selesai mengerjakan, jadi anggapannya sama seperti di kelas tetapi kita tidak tatap muka. Jadi silakan kirim ke WA yang sudah, dan kalau benar akan mendapatkan poin, tetapi kalau masih salah akan kita diskusikan. Tetapi nggak perlu semuanya berlomba-lomba ngirim ya, karena kalau memang sudah ada yang duluan kirim, maka itu yang akan kita bahas begitu. Ya karena kalau semuanya ngirim nanti bingung nanti yang mau dibahas yang mana. Nah, tapi nanti mungkin sebelum di WA juga saya mau meminta Anda, kalau Anda di sana sedang buka laptop, saya mau meminta Anda mungkin bisa share screen atau setidaknya kita bisa tanya jawab melalui Vicon ini. Oke, kita lihat. Jadi siapin aja ya laptop ya, siapa tahu Anda yang ditunjuk. Nah, kita lihat, kita ulangin materi yang lalu ini. Jadi beginilah proses implementasi dari sebuah proses logis pada DFD ke proses yang namanya proses fisik. Jadi proses logis itu kan belum ada implementasinya dalam bentuk apa. Jadi kalau mau mau memesan, entah dia nelpon, entah dia pesan lewat form, entah dia datang sendiri pilih-pilih, entah dia kirim email, itu tidak diketahui. Tetapi yang diketahui adalah orang itu bisa memesan produk. Ya, tetapi ketika sudah di DFD fisik, kita sudah mengetahui bagaimana kegiatan memesan produk itu dilakukan. Ini contohnya yang kemarin ya. Jadi ini memesan produk, ini DFD logis, diubah menjadi DFD fisik. Ada keterangan tambahan di bawah ini berupa implementasi, yaitu ini nih website. Artinya ini orang bisa pesan atau pelanggan bisa pesan melalui website. Ya. Kemudian yang ini nih, yang B, yang di bawahnya. Oh, ini ternyata memesan produknya bisa melalui aplikasi mobile. Mungkin juga ada implementasi yang lain, misalnya memesan produk bisa melalui telepon, maka tulis saja di sini telepon atau phone. Atau mungkin bisa juga menggunakan email, maka tulis saja sini email. Atau menggunakan aplikasi desktop diisikan oleh, jadi kita tetap datang, pelanggan tetap datang, kemudian diisikan oleh petugasnya. Di sini bikin saja window GUI atau yang lain implementasinya ya. Nah, kemudian contoh berikutnya, seorang mahasiswa melihat nilai. Melihat nilai bisa dengan cara apa? Ya kalau belum ada implementasi fisiknya, ini DFD logis nih namanya. Tidak ada implementasi fisik. Tetapi ketika kita mau merancang DFD fisik, maka kita harus cari tahu implementasi fisiknya apa, rancangan kita bagaimana. Oh, ternyata melihat nilai itu nanti pakai website. Tulis di sini website. Oh, melihat nilai itu pakai WinGUI berbasis desktop, maka tulis di sini. Atau pakai yang lain, ditulis saja. Itu proses logis ke proses fisik. Nah, kemudian proses yang lain misalnya menarik saldo. Ya, mengambil uang di bank. Ya, pokoknya ambil uang deh. Ambil uang itu bisa lewat apa aja ya? Waktu itu udah pernah kita bahas ya. Lewat apa aja? Amelia. Ya, lewat apa aja bisa ngambil uang?
Hmm? Lewat apa? Mungkin yang lain? Gimana? Wahyu, kenapa Wahyu? Ya, lewat mesin ATM. Berikutnya lewat apa lagi? Lewat teller, ya. Kemudian bisa lewat apa lagi ya? Mesin ATM, teller, mungkin adalah yang lainnya. Tapi itu kalau kita ngomongin, oh bisa dari minimarket ya. Nah, berarti kalau bisa dari minimarket, kita tulis di sini implementasinya. Apa tuh implementasinya aplikasi minimarket itu? Apa berbasis apa dia gitu kan? Kalau ATM ya berarti kan mesin ATM. Kalau teller, apa aplikasi tellernya? Tulis di sini. Tapi jangan kamu tulis teller di sini ya. Tulis nama aplikasinya. Jadi implementasi itu bukan orang yang melayani, tetapi aplikasi yang aplikasi yang menjalankan proses tersebut. Jadi bukan orangnya ya, jangan kamu tulis di sini teller, tapi apa aplikasinya, implementasi teknisnya bagaimana. Nah, kemudian kalau proses apa ya? Mendaftar pasien, misalnya di rumah sakit nih. Mendaftar pasien, kira-kira bisa lewat apa aja ya daftar ya? Kalau kita mau berobat. Kalau sekarang sih setahu saya ya di beberapa rumah sakit ada yang bisa daftar lewat website, ada yang punya aplikasi sendiri. Berarti tulis saja tuh di situ. Atau mungkin bisa pakai WhatsApp ya, kirim WA, tulis saja implementasinya di sini nih. Bagaimana? Jadi apa yang digunakan? Ya, tulis di bagian implementasi. Ya, saya rasa sudah paham karena ini udah diulang-ulang, udah yang ketiga nih kayaknya saya ngomongin ini ya. Ini udah pertemuan ketiga. Jadi mulai dari pertemuan 10 kita sudah bahas DFD fisik. Ini udah pertemuan 12. Nah, kemudian kalau arus data begini, kalau arus data. Kalau tadi kan proses, yang ini yang sekarang di slide adalah arus data dan data store. Ya. Kalau DFD logis, kita lihat nih misalnya kalau orang memesan produk, yang masuk adalah ID pesan dan total bayar ke sebuah data store bernama pesanan. Nah, kalau seandainya dia menggunakan SQL dalam database-nya, maka keterangannya karena dia memasukkan sesuatu tanda panahnya ke dalam, maka SQL insert. Ya, nama arus datanya tetap. Kemudian MySQL karena seandainya dia ini menggunakan DBMS-nya MySQL untuk membuat tabel pesanan. Begitu ya. Nah, begitu juga kalau mahasiswa mau melihat nilai. Melihat nilai berarti kan ngambil dari database, ya, ngambil dari tabel. Nah, sama aja, data store-nya tetap nilai. Kemudian arus datanya tetap KDMK nilai huruf. Tetapi karena dia mengambil sesuatu menggunakan sintak SQL, maka SQL select dan data store-nya kita tambahin MySQL titik 2 nilai, begitu ya. Nah, kita lihat ini nih yang latihan kamu nanti. Ini ada diskon, walaupun sekarang kecil-kecil, nanti bisa kamu zoom kok di rumah ya. Anda download saja kemudian zoom. Jadi latihannya adalah studi kasus ya tepatnya ya, adalah merancang DFD fisik dari diagram-diagram logis yang ada. Nah, jadi ini dari diagram konteks ya. Ada sebuah diagram konteks kemudian diminta DFD fisiknya atau konteks fisiknya. Nah, ini DFD level 0, kemudian diminta fisiknya. Kemudian, nah ada berapa nih? 3, 4, 5. Ada 5 ya. Nah, kita ini dulu satu. Coba dulu satu ya. Nanti kalian nggak perlu semuanya. Nanti yang dikerjakan pilihlah satu di antara ini. Jadi satu boleh konteks atau 0, kemudian nanti satu di antara yang proses rawat jalan atau proses apa nih? Proses laporan ini, ya. Jadi pilih 2. Satu yang konteks atau 0, satunya yang rinci. Nah, kemudian kita lihat yang ini. Seandainya nih kita diminta merancang DFD fisik dari DFD rinci logis berikut, kita perhatikan di depan.
Nah, ini gimana ya kira-kira implementasi logisnya ya, implementasi fisiknya. Nah, saya buka dulu di halaman yang lain. Sebentar. Nah, ya jadi ini implementasinya dari DFD logis ke DFD fisik. Ya, dari DFD rinci nih ya. Proses apa nih? Proses pendaftaran pasien nih kayaknya nih. Nah, ini kan yang ada di depan kita sekarang adalah yang logisnya. Fisiknya gimana? Biodata. Coba kita lihat nih. Pasien baru bisa memasukkan biodata ke catat data pasien baru. Berarti gimana ya kira-kira implementasi fisiknya? Ada yang bisa kasih ide? Melalui apa ya? Ayo, silakan. Biodatanya bisa dilakukan melalui apa? Sebentar saya buka Visio ya. Nggak enak pakai itu. Sekalian kalian mikir, biodata pasien bisa diinput pakai apa? Hai. Tidak ada yang menjawab. Pakai apa? Aplikasi. Aplikasi apa? Kan aplikasi apanya itu yang mau kita tulis di situ kan? Ayo, pakai apa? SQL. Berarti SQL apa? Tapi nulisnya gimana tuh? Heeh. Ini contoh yang tadi. Iya, gitu ya harusnya ya. Tapi itu ke dalam sebuah ini ya, ini contoh ke dalam data store. Nah, bentar, saya buka dulu Visio saya, tampilin di sini. Saya ini rekaman saya post dulu sebentar daripada ngabisin ininya ya waktunya. Nah, jadi nah ini yang tadi. Kemudian kita akan buatkan DFD fisiknya. Ya, kita akan buatkan DFD fisiknya. Kok nggak ada ya shape-nya ya di sini ya? Flowchart, DFD data flow, kok nggak ada sih data flow? Coba flow beda ini. Bentar ya, wait. Nah, dah. Nah, jadi kita gambarkan dulu prosesnya. Jadi sama aja prosesnya ya, tapi karena kita mau menggambarkan fisik, maka kita bedakan ininya, shape-nya itu. Dia itu bukan kayak gini, dia tuh mirip entitas ini, tetapi dia harusnya lengkung. Ini bukan lengkung. Gimana saya mencarinya ya? Atau kita buat sendiri saja ya. Nah, di sini tidak ada. Saya itu mau mencari yang
persegi, tetapi dia ada ini, tidak ada sudutnya. Nah ini dia ketemu. Mana tadi ya? Ini ya. Nah ini ya. Nah jadi kita buat dulu sebuah proses. Kan simbolnya gitu kan. Simbolnya kan ada melengkungnya, kemudian ada garis-garisnya gitu. Tuh kan, gini ya simbolnya ya. Nah, jadi kita buat dulu nama prosesnya adalah catat data pasien baru. Saya warnanya mau saya iniin dulu. Nggak usah berwarna maksudnya. Fill, no fill. Nah, errornya mau sini. Line-nya agak tebalin dikit biar kelihatan. Nah, kemudian saya kasih garis. Ini jangan ditiru ya cara menggambar gini. Saya soalnya nggak nemu ininya tadi. Nah, ini konektor pula salah. Ini bukan konektor harusnya. Insert. Shape-nya di mana sih ini? Kalau selain di sini ya? Nah, nih. Panahnya bisa dihilangin nggak nih? Mana ya ngurusin panah ini ya? Repot juga ya. Saya tuh cuma mau konektor begini, ada garis aja gitu. Nah, jadi ini namanya tetap ya, catat data pasien baru, nomornya juga tetap 1.1 dan ada bintangnya. Apa kemarin arti tanda bintang? Ada yang ingat? Ada yang ingat arti tanda bintang? Ini? Iya, sudah selesai. Artinya tidak perlu didekomposisi. Ya, tidak perlu didekomposisikan lagi, udah selesai, nggak ada anaknya lagi tuh, gitu ya. Jadi ini proses 1.1, ini sama. Kalau Anda misalnya ini belum mengerti pertemuan hari ini, Anda sebenarnya masih bisa mengulang di video, kemudian masih bisa bertanya lewat WA group, masih bisa bertanya atau dari Spon ya, tapi di Spon mungkin nggak saya bikin forumnya ya, di WA group, dan bahkan bisa mencari referensi lain. Jadi ketika saya sudah mengajar seperti ini kan ada respon dari Anda, ada timbal balik, bukannya cuma saya ngomong kemudian Anda diam aja gitu kan. Saya bingung nih, kamu sebenarnya tahu atau enggak. Nah, namanya tetap ya, catat data pasien baru. Nih, catat data pasien baru. Sama saja namanya, tidak perlu diubah karena memang prosesnya itu ya. Kemudian implementasinya, kita menggunakan apa nih implementasinya? Mencatat data. Nah, misal Anda ini ininya web ya. Nah, kalau web itu gimana cara penulisannya? Waktu itu sudah ada contoh ya, bisa di sini ditulis website atau HTML atau PHP plus HTML gitu ya. Jadi bisa ditambahkan cara menulisnya di bawah ini, cara implementasinya di bawah ini. Jadi misalnya kita pakai website, kita bikin website ya atau HTML, boleh ya. Nah, begini ya. Kemudian ada entitas pasien baru, kemudian biodata. Nah, kita lihat contoh kemarin gimana ya cara menuliskan. Ada nggak di sini? Nah, ini ya. Contoh dari sebuah entitas menuju ke sebuah proses. Nih, contohnya nih print out nih kalau di print atau Win 2000 GUI. Nah, karena kita pakai website, maka kita HTML berarti. Mana nih Visio? Nah,
Jadi kita bikin dulu entitasnya. Kita buat entitas bernama pasien baru. Nah, kemudian ini lihat ya kayak gini ya. Tuh. Kemudian masuklah dia, kok hilang ya gambarnya ya. Kemudian ada sebuah konektor dari pasien ini menuju ke catat data pasien sama ininya biodata. Tetapi karena ini fisik maka kita bikin HTML.2 biodata. Artinya ini dimasukkan menggunakan sintak HTML. Nah, ini bisa diganti HTML atau website. Nah, begini. Nah, sampai di sini bisa dipahami? Nah, ini yang ini ya. Tuh. Ini kok tidak bisa geser ya? Nah, di atas ini aja saya tulis. Nah, jadi yang masuk adalah biodata. Ini tanda panahnya jangan lupa. Harus ada tanda panah ke kanan tadi ya. Nah, tuh. Kemudian masuklah biodata ini ke data store yang bernama pasien. Data store kita cari. Nih data store. Nah, tapi ini ada kesalahan sebenarnya dari contoh itu, harusnya namanya tidak boleh sama ya, nama arus data ini. Nah, ini miring-miring sedikit nggak apa-apa ya. Tuh, miringian ini sekarang. Inilah malesnya kalau langsung enakan saya buat dari tadi gitu kan. Cuma nanti kamu udah paham. Nah, udah anggaplah lurus. Kemudian ini kan HTML biodata. Ini artinya si pasien ini menuliskan biodatanya menggunakan sintak HTML ke dalam sebuah formulir yang namanya adalah proses catat data pasien baru. Kemudian formulir itu berbentuknya website. Nah, dari formulir ini nantinya akan dikirimkanlah data ke dalam data store yang bernama pasien. Ya. Jadi dikirimkanlah data yang bernama pasien ke dalam data store ini. Ya, dalam bentuk sintak SQL. Berarti di sini SQL insert. Nah, begini. Baru yang satu proses catat data pasien baru. Nah, berikutnya nanti ada proses yang lain, yaitu proses cetak kartu pasien dan lain-lain. Nah, sekarang silakan buka. Jadi saya menunggu sebentar di sini. Silakan Anda buka menggunakan aplikasi apapun atau boleh pakai coretan tangan. Anda buat gambar, nanti Anda share ke WhatsApp, akan saya buka dan saya tampilkan di sini. Ya, akan saya tunggu hasil dari pekerjaan Anda ya. Nah, jadi boleh menggunakan aplikasi Visio ataupun menggambar yang lain, boleh pakai browser apapun itu, nama aplikasinya dari manapun, atau boleh pakai tangan. Nah, ini nih yang 2, 3, 4 ini. Yang satu kan sudah kita buat nih. Nah, jadi nih yang kedua, cetak kartu pasien bagaimana implementasinya. Jadi nanti tinggal kamu tambah di sini. Nih.
Nih ya, nomor 1.2. Cetak kartu pasien ya, pakai apa formnya? Saya rasa formnya sama ya, masih website yang sama. Nah, nanti ini berupa apa kartu pasiennya? Nih, kartu pasiennya nah silakan ditulis ya. Anda boleh gambar, boleh pakai aplikasi, boleh pakai tangan, silakan. Saya tunggu sampai 10 menit yang Anda share ke WhatsApp. Ya, jangan live dulu karena kita masih lanjut. Ya, saya menunggu di sini. Silakan. 10 menit lagi berarti ini 14.33 kita lanjutkan ya rekamannya. Ini saya stop dulu rekamnya. Ya, sambil Anda mengerjakan ya, nih saya ubah, ini kayaknya saya ada kesalahan tadi. Ini harusnya, ini nggak tahu kenapa di Visio ini entitasnya begini bentuknya ya. Ini entity. Harusnya yang ini aja sih kita pakai. Nah, nggak usah yang itu. Nah, karena simbolnya memang sebenarnya yang ini. Tuh. Nah, harusnya kayak gitu. Harusnya pun ada bayang-bayangnya di belakang, tapi nggak ketemu di sini. Ya, tapi anggap aja benar. Nah, jadi karena tidak ada yang menjawab, tidak ada yang mengirim di WA, maka kita bahas di sini. Jadi, ini sangat sederhana, kan sudah ada nih. Kamu nggak disuruh mikir sendiri, tetapi sudah ada kasusnya, ada DFD logisnya di sini. Jadi ini kan sudah ditaruh di sini, nomor 1.2 cetak kartu pasien. Menggunakan ya website juga lah mungkin ya. Atau menggunakan yang lain lah platformnya, terserah apa ya implementasinya. Ya seandainya memang dia memang satu platform berarti website, tetapi kalau sistem informasinya multi platform berarti tulislah apa yang menjadi platform aplikasi dari proses mencetak kartu ini. Nah, kemudian kan ada contoh di sini kan, tuh Anda bisa lihat tuh. Oh, di sini tidak ada contoh yang proses ya. Di sini contohnya yang ini. Nah, saya buka dulu yang lalu. Nah, kan ini ya. Jadi apa tuh kira-kira mengimplementasikan mencetak itu pakai apa? Ya, tuliskan aplikasinya apa nih? Ya, pakai printer sih memang, tapi kan aplikasinya apa? Aplikasinya sama aja deh Bu. Ya sudah kita tulis website. Nah, kemudian ada yang di logis, ada sebuah data ke pasien baru ini berupa kartu pasien. Nah, kita tarik garis, taruh ke sini, kartu pasien. Nah, kartu pasien itu kan dicetak, berarti apa di sini? Print out. Di print out kan di print kartu pasien. Nah, gini. Kemudian kemudian ini ada entitas pasien. Jadi ada entitas pasien baru, ada entitas pasien. Nah, tinggal kita buat saja di sini pasien, kemudian catat data kunjungan pasien. Nah, apa kira-kira catat data kunjungan pasien itu menggunakan apa? 1.3 catat data kunjungan pasien. Nah, catat data kunjungan pasien dari si pasien membawa kartu pasien.
Karena ini bukan print out, ya itu benda ya, benda fisik ya, tulis aja lah kartu pasien karena apa implementasinya itu sebuah card. Oke sudah, kalau ini udah dicetak nih. Kalau yang tadi dicetak, kalau ini udah dia bawa, udah dibawa pulang. Nah, atau dia ditulis aja print out itu, print outnya kartu pasien itu dia bawa kembali. Kemudian dia nih mau berobat lagi maksudnya ya. Kalau ini kan tadi dia berobat sebelum belum pernah daftar. Kalau ini dia udah pernah daftar terus mau berobat lagi. Kemudian masuk ke mana nih? Identitas pasien ke kartu pasien. Identitas pasien. Di sini ada identitas pasien ke cetak kartu pasien. Ini kan yang ini ya. Identitas pasien. Nah, ini dari sini ke sini apa ya? SQL apa ini? SQL select. Identitas pasien. Karena kan dia mau nyetak datanya dari mana? Oh, dari data store pasien. Data store pasien ini sudah pernah disimpan sebelumnya dari proses catat data pasien baru, begitu ya. Kemudian record kunjungan ke data store kunjungan. Nah, di sini juga ada data store kunjungan. Nah, ini di sini sama ini isinya. Kemudian data store kunjungan. Kita buat sebuah data store bernama kunjungan, kemudian terupdate record kunjungan. Nah, masuklah sebuah record kunjungan dari catat data kunjungan pasien menuju data store kunjungan. Ini berarti SQL apa? SQL insert. SQL insert berupa data kunjungan. Nah, gini ya. Nah, kemudian dari kunjungan ini ada nomor urut ke cetak karcis berobat. Nah, kita buat lagi. Nih, 1.4 ini cetak karcis berobat. Nah, dari kunjungan dapat nomor urut ke cetak karcis berobat. Oke, jadi tadi ada record kunjungan. Ini gimana sih? Oh, record kunjungan. Ini namanya record kunjungan ya. Nggak boleh kita ganti ya. Saya salah nih. Saya ganti pula namanya, harusnya nggak boleh diganti-ganti. Nah, record kunjungan masuk. Setelah itu nomor urut. Dari kunjungan ini dapat nomor urut. Nah, karena dia keluar, maka SQL select nomor urut pasien yang berobat itu. Nomor urut. Dah. Kemudian dapat karcis berobat si pasiennya. Karcis berobat berbeda dengan kartu pasien ya. Kalau kartu pasien kan kartu untuk berobat itu, kalau karcis itu berarti untuk hari itu aja. Kalau kartu kan bisa dibawa pulang, kalau karcis kan tidak. Karcis yang untuk hari itu aja dia. Sama kayak kalian tiket nonton, bukan member ya. Kalau kartu pasien kan membernya. Nah, ini sebuah printout berupa karcis berobat. Oke, selesai deh yang ini. Udah ya, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, sudah sama. Oke, nah inilah hasil dari hasil dari implementasi DFD fisik dari DFD logis berdasarkan kasus yang ada di materi hari ini yang nomor mana nih? Nomor 1, 2, 3. Ya, yang ini DFD logisnya kita ubah barusan atau kita implementasikan secara fisik barusan menjadi DFD fisik menjadi seperti ini. Nah, ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan?
Tidak ada. Kalau tidak ada, silakan Anda melanjutkan. Ini kan sudah nih, yang bagian ini. Nah, sekarang pilih. Saya kasih nomor aja di sini biar kamu jelas. Oke, silakan dipilih. Ini nomor 1. Ya, ini nomor 1. Ini nomor 2. Ya, silakan pilih. Ini nomor 1, nomor 2. Mana nomor 2 tadi ya? Nah, ini nomor 2. Kemudian nomor 3 kan sudah kita kerjakan. Ya, yang ini tadi sudah kita kerjakan, jadi tidak perlu. Nah, kemudian yang nomor 4 dan nomor 5 silahkan dipilih juga. Nah, ini nomor 4. Tuh. Kemudian ini yang nomor 5. Nah, oke. Jadi silakan pilih 1 atau 2 dan 4 atau 5. Jadi berapa yang dipilih untuk dikerjakan? 2. Ya. Nomor 1 atau 2 dan nomor 4 atau 5. Ya. Dikumpulkannya tidak usah dikumpul hari ini, tetapi nanti akan kita bahas pada hari Selasa. Ya, hari Selasa harus dikumpul tapi hari ini nggak perlu, nggak apa-apa nggak dikumpul. Tapi nanti hari Selasa akan saya buatkan formnya di Spon untuk pengumpulan latihan hari ini. Jadi Anda silakan dibuat hari ini, kemudian Selasa kita bahas. Selasa kan kita 2 pertemuan tuh, banyak ya. Jadi akan kita bahas sebelum UTS. Jadi silakan, kesempatan Anda masih panjang sebelum UTS, masih ada 1 sampai 2 minggu lagi. Silakan belajar, tapi kalau disia-siakan sekarang ya UTS ntar dapatnya jelek ya nggak tahu ya. Yang jelas materinya sudah ada di Spon, sudah ada di YouTube juga, ya udah ada di mana-mana ya. Kita juga ada latihan-latihan, dan kalau Anda tidak mengerti silakan ditanya, juga bisa mengulang-ulang videonya. Oke, jadi paham ya latihannya apa hari ini? Oke, kita ketemu lagi hari Selasa jam 8 dan jam 9.40 ya, berturut langsung. Sampai ketemu, selamat siang.